Halo semuanya, apa kabar ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mengajak teman-teman menyaksikan video yang cukup mengejutkan saya juga, di mana pemuda ini menceritakan bahwa konon di kalangan milenial, ya mungkin remaja lah ya, dalam pergaulan sehari-hari, nama Gibran itu sudah digunakan untuk menjadi kata ganti. Misalnya begini, ada seorang teman yang sering berbohong. Nah, selalu teman yang lain menegur, kamu sih kerjamu bohong terus. Nah, kata bohong itu diganti dengan nama Gibran. Kamu sih Gibran terus. Nah, atau ada teman yang kerjanya curang kalau bermain, lalu mengatakan, makanya kalau main jangan curang, kan gak diajak kan kamu sekarang. Nah, kata curang itu konon diganti dengan Gibran. Makanya jangan Gibran terus. Sekarang kamu gak diajak main kan? Nah, saya kaget juga ya, karena saya tidak bergaul dengan remaja lagi tentunya. Nah, saya juga baru tahu informasi ini. Entah benar entah tidak. Wah, kalau ini benar, ini sangat menarik. Karena ternyata remaja ini memaknai nama Gibran dengan negatif gitu ya. Karena kata curang, kata bohong itu diganti dengan kata Gibran. Makanya kerjamu jangan Gibran terus. Makanya kerjamu jangan curang terus. Nah, bagaimana sih lengkapnya? Kita simak dulu video berikut ini ya. Karena saya juga mendapat informasinya dari pernyataan abang ini. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Halo semua kawan-kawan, kalian apa sudah dengar apa belum ya, bahwa sekarang itu lagi viral ya di kalangan milenial, Gen Z ya, kata Gibran. Kata Gibran sekarang di kalangan milenial Gen Z itu diartikan sebagai sesuatu yang curang ya, pembohong ya, manipulatif dan segala macamnya. Jadi sekarang banyak anak milenial dan Gen Z tuh ketika dia mau bilang temennya curang atau merasa dicurangi, merasa dibohongi, dia pakai kata Gibran sekarang. Misalnya contoh gitu loh, lu sih Gibran gitu. Artinya itu, lu sih curang gitu. Ada lagi yang gini, makanya jangan mengibrani dong. Akhirnya dia marah. Artinya makanya jangan pembohong, makanya dia marah. Jadi kata Gibran itu hari ini kawan-kawan di kelompok-kelompok Gen Z dan milenial itu diartikan sebagai bohong dan curang ya, dan segala macamnya. Jadi kalau Anda sekarang sama anak-anak milenial tuh kalau lagi ngomong jangan Gibran dong, itu artinya jangan bohong gitu. Hebat lah anak milenial Gen Z, mantep-mantep dah. Jangan mengibrani dong, artinya jangan membohongi dong. Contoh misal, lo sih suka Gibran, artinya itu lo sih suka bohong gitu. Stop lah pokoknya kelompok-kelompok milenial nih. Kalian juga di medsos yuk bisa gunakan tuh kalimat-kalimat itu. Jadi kalau misalnya ada temanmu yang suka membohong ya, suka manipulatif ya, suka pengen dituruti apa ada, semuanya yang pengen yang diinginkan itu didapat, bisa pakai kata Gibran. Lo sih suka Gibrani, makanya jangan suka menggibrani, biar kamu tidak dicap sebagai Gibran. Nah, saya baru tahu tuh kalau di kalangan milenial ya, mungkin remaja ya, atau ya kalau kita bicara Gen Z itu kelahiran dari 95 sampai 2010 ya, anak-anak muda lah gitu ya. Saya baru tahu juga kalau di kalangan mereka yang kritis mungkin ya, atau melek akan situasi politik hari ini, nama Gibran itu diganti sebagai padanan kata yang negatif, seperti makanya jangan curang, makanya jangan Gibran gitu ya, makanya jangan bohong, makanya jangan Gibran, kamu sih Gibran gitu. Jadi ini lucu juga sih, jujur saya baru tahu, dan ini menurut saya pasti ini yang ngerti dan ngucapin hal-hal begini menjadi parodi atau ejekan atau olok-olok ini orang yang tahu putusan MK, tahu politik hari ini. Ya keren ya kalau ini benar-benar terjadi, menurut saya ya keren, kreatif gitu ya. Kan nggak usah ada presiden, nggak ada presiden tuh anak juga pasti makan, kan ada bapaknya, ada ibunya. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Iya sih, cuman kan serentak nggak makannya kayak pilkada iya. gitu. Iya. Makan siangnya serentak. Gimana tuh? Distribusinya gimana, pengawasannya bagaimana. Kadang-kadang kalau mau bikin program mungkin Yang atau masuk mau akal ngecap yang dong. masuk akal lah ya Iya. gitu. Kan nggak usah ada presiden, nggak ada presiden tuh anak juga pasti Makan. makan, kan ada bapaknya, ada ibunya. Gimana Nggak seru ya? sih? Kurang apa ya? Kurang pinter Tim kampanyenya belajarlah Hati-hati loh, kreativitasnya. intimidasi ntar loh.
Iya, 08 Anjay. Kan kita kan nggak nyebut nama Pak Prabowo. Enggak, nyebut kan? lu yang nyebut. Ini by name by address loh sekarang, hati-hati loh. By Nick. Ya, saya juga pernah sih lihat videonya itu, kalau nggak salah relawan Prabowo atau siapa lah, saya nggak ngerti, mengaku bisa melacak siapapun yang mengucapkan ujaran kebencian kepada Pak Prabowo, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah. Dia bisa lacak by nama dan by alamatnya langsung. Wah, ini menurut saya ngeri banget ya. Kurang sayang apa sih Pak Ganjar dan PDI Perjuangan ini dengan Pak Jokowi selama ini? Kami tidak pernah kok sensi dengan pemerintahan dan seluruh legasi yang dibangun oleh Pak Jokowi ini. Kami akui, kami terlibat di situ. Kami menjadi salah satu partai pertama yang kemudian ikut mengusung dan mengawal Pak Jokowi selama ini. Tapi yang dilakukan Pak Ganjar selama ini berapa bulan terakhir, minggu terakhir, ini kan merespon yang menjadi persoalan yang dirasakan oleh hati masyarakat. Ya kan, komunikasi dengan siapapun harus kita bangun dengan baik. Kalau membaca dengan survei tadi, sebenarnya saya mau nanggepin itu dulu tuh. Tadi nggak sempat nanggepin saya. Jadi gini, kita ini pengen menang pemilu, Mbak, bukan menang survei. Ya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa saat bicara pemilu, yang dilakukan itu adalah turun, ketemu masyarakat, bicara program, sosialisasi, datang ke kampus, berani adu gagasan, debat dan lain sebagainya, canvassing, gerak, itu yang dilakukan. Ini belum masuk masa kampanye. Tapi Pak Ganjar hari ini yang dilakukan adalah fokus pada menyiapkan sebenarnya ini menghadapi apa sih Indonesia ke depan ini. Kemudian yang dilakukan saat mendengarkan masyarakat tidur di rumah rakyat, itu cara menang pemilu menurut kami. Untuk kemudian mendapatkan suara rakyat dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang Pak Jokowi dan lain sebagainya yang disampaikan tadi, kurang sayang apa sih Pak Ganjar dan PDI Perjuangan ini dengan Pak Jokowi selama ini? Kami tidak pernah kok sensi dengan pemerintahan dan seluruh legasi yang dibangun oleh Pak Jokowi ini. Kami akui, kami terlibat di situ. Kami menjadi salah satu partai pertama yang kemudian ikut mengusung dan mengawal Pak Jokowi selama ini. Tapi yang dilakukan Pak Ganjar selama ini berapa bulan terakhir, minggu terakhir, ini kan merespon yang menjadi persoalan yang dirasakan oleh hati masyarakat. 75% masyarakat Indonesia dari data SMRC misalnya menyatakan bahwa tidak suka dengan Pak Jokowi saat membangun politik dinasti. Atau siapapun itu, katakan presidennya bukan Pak Jokowi ya, kita tidak ngomong Pak Jokowi, siapapun lah, Pak Adi Prayitno misalnya atau Bang Habib. Kalau itu membangun politik dinasti, ya kita kritik. Lalu persoalannya bagaimana? Apakah saat menjadi capres hanya karena melindungi elektabilitas, kemudian kita tidak boleh menyuarakan yang dianggap benar, yang dianggap dirasakan oleh masyarakat? Ya, ini Mas Seno Bagaskoro. Saya suka banget dengan Mas Seno ini ya. Masih 22 tahun atau 23 tahun. Saya suka banget tadi dia bilang, apakah hanya karena melindungi elektabilitas kita tidak boleh mengkritik. Saya sepakat ya. Kalau saya pribadi sih, menurut saya ya, kalau Pak Ganjar kalah, kalah aja, nothing tulus. Seperti Pak Ahok dulu. Ya kalau menurut warga DKI Jakarta ada yang lebih kerja keras dari saya, pilih aja dia, jangan saya. Itu perkataan Ahok. Senating tulus itulah Pak Ahok. Nggak ada beban gitu. Tapi yang saya yakini, kita bersyukur ada orang-orang seperti Ganjar, Profesor Mahfud, dan di belakangnya ada para pendukungnya yang cinta demokrasi, berani mengkritik apa yang terjadi belakangan ini. Dan itu membuat saya punya keyakinan kalau masih banyak orang-orang seperti Pak Ganjar, Profesor Mahfud, dan pendukungnya, Indonesia ini akan baik-baik saja. Mungkin nggak ada kemunduran kalau salah pilih pemimpin, pasti. Tapi sampai hancur, rasanya tidak. Karena kita punya sosok-sosok seperti Profesor Mahfud, Pak Ganjar yang akan terus kalaupun kalah mengawal negara ini dari luar pemerintahan. Ya maka buat saya Pak Ganjar kalau ada yang dirasa salah dengan pemerintahan saat ini, misalnya dalam segi hukum, ya kritik saja, nggak usah terlalu mikirin elektabilitas lah. Menurut saya kalah ya kalah, menang ya syukur, kalah ya sudahlah gitu ya. Daripada demi menjaga elektabilitas jilat Pak Jokowi, buat apa juga, toh yang disampaikan fakta bukan hoak. Pak Ganjar dan Profesor Mahfud berkali-kali mengatakan akan melanjutkan apa yang baik. Dan saya suka dengan pemilihan bahasa Pak Hasto. Dia bilang Ganjar dan Mahfud ini bergerak dari saripati keberhasilan Jokowi, tapi dengan perbaikan hukum. Wah, ini menurut saya luar biasa. Saya suka ya Pak Hasto, lama-lama dia sangat filosofis gitu. Waktu itu dia pernah bicara seperti ini. Konstitusi itu punya roh dan dia berakar pada praktek-praktek demokrasi yang sudah lama berjalan dalam sejarah. Walaupun dia mengutip Ibu Megawati, tapi orangnya sangat filosofis ya. Ya, jadi lama-lama saya suka juga nih dengan orang-orang PDIP karena cerdas-cerdas ya. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.